Itu benar kan yang dikatakan di Al-Baqarah 225 itu? Tidak akan pernah rela wahai Muhammad sampai orang Kristen dan Yahudi itu melihat kamu dan umatmu masuk ke agama mereka. Benar itu. Jadi memang orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu musuh dalam selimut. Itu sebabnya orang Islam sangat takut dengan kristenisasi. Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai alasan orang Islam ya benci terhadap orang Kristen. Ya, di sini saudara kasih Tuhan, seorang ustadz sendiri akan menjelaskan mengenai hal ini, yaitu Ustadz Muhammad Ansori atau Gus Aan. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Oke, saya ingin katakan bahwa posisi Yesus di dalam Islam itu dengan nama lain Isa. Saya KTP-nya namanya Muhammad Ansori. Tapi kalau jenengan nanya ke sana, pundi gerane Pak Muhammad Ansori, nggak akan ada yang tahu. Oh, Aan yang rambutnya merah, mereka tahu. Jadi kalau nanya Yesus di ini, mereka pasti gini. Tapi kalau Isa Al-Masih, oh ngerti kabeh. Artinya satu orang, ya satu person, tapi namanya banyak. Nah, di kami Yesus yang nama lain dari Isa Al-Masih itu 25 kali di dalam Al-Quran. Kalau yang studi Al-Quran, nggih ngapunten nggih, Nabi saya Muhammad itu gak sampai 5, gak sampai 10 Mbak. Kayak gitu. Kita nanya saja, misalkan kalau yang diwirid oleh ibu-ibu ini adalah nama suaminya ketimbang nama laki-laki lain, atau dia mewirid nama laki-laki lain lebih banyak dari nama suaminya, orang akan marah kan, loh kok yang kamu wirid ini nama laki-laki lain nih Bang ini. Yang ingin saya katakan bahwa di dalam kerangka Al-Quran itu sendiri, posisi Yesus itu, Isa itu sangat luar biasa. Nanti akan saya jelaskan kenapa dielu-elukan di dalam Al-Quran, tiba-tiba justru di Indonesia kamilah pengikut Islam ini yang menjadi kelompok yang tidak semua orang Islam ya Pak Pendeta, tapi kalau lihat data ngerinya gereja yang ditutup misalkan, kemudian kita bisa tahu ini gimana, sama-sama the follower of Jesus dengan cara yang berbeda, kok tiba-tiba ininya berbeda. Nah, nanti akan saya jelaskan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya posisi Yesus di dalam Al-Quran loh ya, bukan katanya kiai Pak. Kalau katanya kiai, katanya siapa, bisa berbeda ya, sama-sama karena kita bisa baca Al-Qurannya, ada terjemahannya. Ini yang saya catat, ini terjemah. Jadi jangan khawatir Ibu Bapak, we all harusnya secara Alkitabiah, secara Quran itu sebenarnya posisinya sangat clear seperti itu. Nah, sebelum saya akan ngomong kenapa kok kami menjadi sangat tidak suka dengan jenengan semuanya, saya ingin mengapresiasi betapa saya itu sangat berterima kasih kepada teman-teman gereja karena sudah mampu mendidik jemaat-jemaatnya itu dengan sangat baik, sehingga mereka menurut survei ini survei mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia mengenai tingkat toleransi. Jadi mahasiswa-mahasiswi selain Islam itu tingkat, ketika disurvei itu tingkat toleransinya paling tinggi seluruh Indonesia. Posisinya di sini, yang hijau-hijau ini bukan PKB atau P3 ya, hijau-hijau ya, inilah kayak gitu. Nah, sayangnya kami yang warna merah ini masih sangat intoleran kayak gitu. Artinya apa? Artinya bahwa pendidikan agama Kristen dengan perspektif Trinitarian itu ternyata mampu untuk mendorong
warga jemaat ini untuk bisa berkontribusi secara konkret menyangkut soal toleransi. Nah terus umatmu iki piyean? Kok masih seperti ini? Terutama galak sekali. Orang Islam itu kan galak terhadap selain Islam, tapi kalau masih ke mana Magelang itu mas, ke Borobudur masih mau, ke Klenteng masih mau, tapi kalau ke gereja, oh nanti dulu ini kan. Nanti bisa ditanyakan kepada mbak-mbak ini bagaimana perasaan pertama kali masuk di gereja. Yang ingin saya katakan bahwa gereja mendapat special attention terkait dengan dari pandangan Islam itu sendiri. Karena apa? Karena ada beberapa faktor itu sendiri. Next mas, saya akan terus menyatakan kenapa sih kemudian angkanya tinggi sekali persekusi. Nanti masuk ke Trinitarian. Saya ingin seperti ini Bu Bapak. Tidak mungkin kita bisa menolong orang yang sedang sakit kalau kita tidak memahami sakitnya, kita tidak memahami psikologi orangnya. Nah kalau ibu bapak ngomong, kenapa kok tetanggaku yang awalnya itu toleran menjadi tidak toleran, itu kenapa dan lain sebagainya, nanti ini akan menjadi bekal. Jadi menurut saya itu salah satu kuncinya itu adalah ada beberapa faktor. Next mas, nanti salah satunya adalah faktor dari Trinitas itu sendiri. Yang pertama, orang itu bisa radikal dan toleran, ini soal ketimpangan. Kalau kita kayanya terlaluan, ya keterlaluan, misalkan yang kemarin ya, yang Dirjen Pajak dan lain sebagainya, keterlaluan, itu kita marah. Biasanya ketimpangan sosial itu, yang marah itu kan yang menjadi korban, gitu kan mas. Tapi dalam konteks ini, konteks soal identitas agama ini, justru yang marah itu justru orang yang sudah melimpah. Orang Islam itu kan menguasai seluruh jagat politik loh. Nggak mungkin, belum mungkin ada presiden yang di luar Islam, itu belum mungkin. Artinya apa? Kami ini sebenarnya tidak tertindas, tapi kenapa ada orang yang tidak tertindas tapi kemudian malah berposisi sebagai orang yang selalu tertindas? Ngamuk. Saya nggak tahu di Sragen ini. Sragen mungkin suatu saat bisa dicek. Ya, nanti kalau ada warga yang agak bagus ilmu politiknya, mas, coba running menjadi calon bupati Sragen. Nanti kena isu SARA atau tidak kayak Ahok. Kalau nggak kena isu SARA, itu berarti kedewasaan teman-teman Sragen kuat. Meskipun nggak jadi bupati. NU nanti akan ngomong, ya apik gereja ya gereja, tapi ya tetap ya milih tetap sing podo-podo podo-podo kayak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau dulu ada teori bahwa yang tertindas itu yang melawan, dalam konteks ini berbeda. Yang berkelimpahan itu justru merasa dirinya terancam. Jane ini apa? Dicek ternyata semuanya normal, tapi kok jek loro. Nah yang kedua, menurut saya orang itu bisa radikal, bisa intoleran itu kalau dia memiliki kadar angan-angan yang melebihi ambang batas. Kadar angan-angan terkait yang paling suci, yang paling murni, yang paling asli, yang paling benar. Itu kalau kadarnya keterlaluan, ia akan menyakiti orang lain. Merasa dirinya cantik, itu oke. Tapi merasa dirinya paling cantik itu bermasalah bagi warga jemaat. Kalau misalkan pendeta Wawan mengatakan istriku cantik, semua oke. Tapi nek istriku paling cantik seluruh GKJ, wah ini ibu-ibu majelis akan bermasalah. Pak ya jangan gitulah. Karena kata paling itu selalu meminta tumbal orang ada di bawahnya. Nah yang ketiga menurut saya menjadi penting adalah kenapa banyak orang Islam yang masih tidak bisa menerima kekristenan dan menganggap kekristenan itu sebagai musuh, meskipun sama-sama mencintai dan mengimani Yesus. Ya, di kami itu ibu bapak sekalian masih ingat rukun iman kita toh? Di rukun iman kami, kalau di ibu bapak itu syahadat 12 lah. Kami ini tidak dianggap sebagai orang Islam Sunni sejati kalau kami tidak mempercayai Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad. Yang termasuk kami imani juga itu adalah Isa, Yesus, Musa, Ibrahim dan lain sebagainya. Itu masuk menjadi kepercayaan kami.
Nah, kenapa kemudian kami yang jelas-jelas secara teologi itu meyakini Yesus itu sebagai bagian penting dari kredo faith kami, ternyata kok sangat nggak suka dengan ini? Ada faktornya. Pertama adalah soal pewarisan memori ingatan terkait kesesatan kristologi dan ketakutan historik Indonesia. Next Mas, saya akan jelaskan pelan-pelan saja. Jadi begini Bu Bapak, dulu sebelum kita merdeka, itu orang Islam itu menganggap bahwa negara Islam, negara Indonesia itu miliknya orang Islam. Lalu Belanda datang, nyebarin orang Kristen, orang Islam kemudian menjadi gini, wah kok makin lama kok makin seperti ini. Wargane GKJ Taman Asri kok semakin lama semakin susut dan pindah ke GKJ sebelah. Ada perasaan terancam. Nah, pada waktu itu Belanda itu juga memberikan perlakuan yang sangat berbeda kepada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama Kristen. Ini saya ambil datanya dari bukunya ini. Jadi orang Kristen yang cuma 5% itu mendapat limpahan dana 1 juta gulden tiap tahun dari Belanda. Orang Islam yang jumlahnya jutaan cuma dapat 5.000 gulden. Jadi orang Islam ini seperti didu. Oh gini aja jadi orang Islam, dikuyo-kuyo begini. Lah memori itu kemudian terus dilembagakan, sehingga ketika Belanda itu sudah nggak ada, kekristenan masih ada di sini, memorinya orang Islam itu masih begini. Kowe anak Londo, ya, kowe anak Londo dan kamu bagian dari penjajah itu sendiri. Yang kedua, orang Islam menjadi sangat marah ketika banyak orang Kristen tidak sepakat piagam Jakarta Mas. Orang Islam, loh jari ini dulur iki sing menang pertandingan kan aku. Pada waktu 45 itu yang paling banyak pendukungnya itu kan kelompok Islamis. Karena aku pendukung yang paling banyak, ya berarti aku yang boleh ngatur negara ini, tak atur sesuai agama Islam dengan piagam Jakarta. Konco-konco nasionalis dan konco-konco Kristen mengatakan ojo ngono rek, loh jarene aku sing pemenang, harusnya ya aku ikut, aku mengatur soal itu. Sampai sekarang piagam Jakarta tidak terimplementasikan. Lukanya orang Islam mengatakan anjene Kristen dibalik dalang semua itu. Jenenge wong ndak seneng Mas Mbak. Yang kedua yang ini membuat, ini mungkin nggak akan pernah disampaikan ya. Di sini ada yang baptis tahun 67, antara 67 sampai 69. Jenengan pasti kalau belajar sejarah. Nanti coba dibuka baptisan buku baptis 67 sampai 69. Nggih Mas. Nggih. Itu periode menggembirakan dan periode paling gelap. Menggembirakan bagi teman-teman Kristen, dianggap paling gelap di dalam narasi politik Islam. Yang tahu sejarah, pada waktu itu GKJ mendapat limpahan sangat banyak. Pada waktu itu ada sekitar 1 juta orang itu minta dibaptis selama 2 tahun itu. Salah satunya karena gara-gara peristiwa 65. Bayangkan ibu bapak, orang Islam itu kan paling gopoh kalau ada orang yang awalnya dianggap Islam terus kemudian live di TikTok dibaptis secara live, itu kan pasti akan dilaporkan polisi itu. 1-2 orang. Ini hampir 1 juta orang itu minta dibaptis. Kiai pada waktu itu ndelok itu karo ngersolo ibu bapak. Ya Allah. Ini bayangkan tiba-tiba separuh dari jemaat GKJ Taman Asri bedol desa nang Taman Murni. Oh, lelean loh, iki ini loh ya kan? Perasaan majelis gimana? Ya, perasaan. Iki mau separuh mak, ini 1 juta. Jadi pada waktu itu seluruh politisi Islam merasa dirinya terluka. Ancen bener
sing diomongno Al-Qur'an, bahwa orang-orang Yahudi akhirnya dia mencari justifikasi. Benar kata di Al-Qur'an bahwa tidak akan rela wahai Muhammad, cari pembenaran, tidak akan rela orang walantar doa angkal Yahudi wala Nasoro hatta tatabi'a millatahum. Orang itu kalau marah, kalau yang marah itu pendeta, dia mesti akan cari justifikasinya di Alkitab, Bu, untuk mengatakan bahwa itu adalah benar secara biblikal. Sama dengan itu, tuh benar kan yang dikatakan di Al-Baqarah 225 itu, tidak akan pernah rela wahai Muhammad sampai orang Kristen dan Yahudi itu melihat kamu dan umatmu masuk ke agama mereka. Benar itu. Jadi memang orang-orang Kristen yang ada di Indonesia itu musuh dalam selimut. Itu sebabnya orang Kristen, orang Islam sangat takut dengan kristenisasi. Ya toh Mbak? Oh dedek gereja lo ya. Ini nanti kalau difoto viral, ini nanti dimarahi sama ketua PCNU. Tapi ini oke. Ini oke. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita di Indonesia mewarisi sejarah itu, dan sejarah itu kemudian diwariskan. Dan orang Kristen tidak pernah mau terbuka juga untuk mengatakan itu. Orang Islam akhirnya ya kamu nggak ngomong ya berarti iya. Itu alasan kenapa kami sangat takut ketika ada tiba-tiba muncul gereja di banyak tempat. Ya sahabat yang dikasih Tuhan, dalam hal ini Gusaan sendiri ya mengakui bahwa intoleran itu masih begitu tinggi di kalangan umat muslim. Sementara ketika ya sesuai dengan survei ya yang dilakukan, yaitu di sebuah sekolah SMA, dikatakan bahwa ya tingkat intoleran di kalangan umat muslim ataupun di siswa yang beragama muslim itu sangat tinggi. Sementara saya kasih Tuhan ya, orang Kristen ataupun siswa Kristen itu lebih toleran ataupun lebih menghargai perbedaan antar umat beragama. Nah, saya kasih Tuhan, tentunya hal ini sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen atau orang percaya ya diajari oleh Tuhan sendiri, yaitu untuk mengasihi sesama. Karena dalam Matius pasal 22 ayat 39 firman Tuhan katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya kasih Tuhan, Tuhan sendiri telah mengajarkan untuk mengasihi sesama, sehingga tentunya orang Kristen ya senantiasa penuh kasih kepada sesama. Jadi jelas saya kasih Tuhan ya, orang Kristen yang sungguh-sungguh mendalami ajaran Kristen dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti penuh dengan kasih, bahkan sanggup untuk mengasihi musuhnya. Ya sahabat kasih Tuhan, dalam hal ini tentunya saya sepakat dengan Gusaan bahwa orang Kristen memang ya lebih toleran ataupun lebih penuh kasih. Tetapi di sisi lain ya, dari sisi teologis yang disampaikan oleh Gusaan, yaitu mengenai pribadi Nabi Isa ya, yang memang dalam pandangan orang muslim itu adalah Tuhan Yesus. Tetapi saya kasih Tuhan ya, dari pandangan secara teologis itu berbeda ya, dalam artian bahwa pandangan mereka ya tentang Nabi Isa dan tentang Yesus itu pasti berbeda ya. Karena kalau kita melihat di dalam pandangan teologis mereka, Nabi Isa itu tidak disalib, sementara orang Kristen percaya bahwa Yesus disalib. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus tidak disalib, berarti Tuhan Yesus tidak bangkit hidup kembali. Sementara kalau Tuhan Yesus tidak disalib dan tidak bangkit, saya kasih Tuhan, sia-sialah iman percaya orang Kristen ataupun orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena 1 Korintus pasal 15 ayat 14 firman Tuhan katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saya kasih Tuhan, dalam hal ini tentu berbeda pandangan umat muslim mengenai penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, bahkan umat muslim menganggap bahwa yaitu Nabi Isa hanya sekedar nabi. Tetapi orang Kristen ataupun umat Kristen ya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, karena firman Tuhan katakan ya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa ataupun masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya sahabat yang Tuhan, demikian juga dengan alasan ya kenapa orang Muslim ataupun orang Islam membenci orang Kristen. Menurut yaitu Gusaan dikatakan bahwa ya orang Islam yang merasa bahwa ketika zaman penjajahan itu mereka merasa lebih tertindas ya daripada orang Kristen. Saya pikir ya ketika dijajah ya semua yang dijajah itu ditindas, saya kasih Tuhan ya. Jadi tidak ada hubungannya ya dengan agama di situ, saya kasih Tuhan. Nah, saya kasih Tuhan, dan kemudian juga ketika
yaitu Piagam Jakarta ya, yang dimana dikatakan bahwa umat muslim merasa bahwa mereka yang sesungguhnya harus berperan lebih besar ya di dalam mengatur negara ini. Artinya menjadikan asas negara ini sesuai dengan asas muslim. Tentunya sudah kasih Tuhan, hal ini tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena ya kemerdekaan ini dicapai oleh semua agama dan golongan ya. Oleh karena itu nasionalis harus terus tetap berdiri ya, dimana tidak memihak kepada yaitu suatu agama. Nah, sahabat kasih Tuhan ya, mungkin demikian ya pembahasan yang bisa disampaikan melalui video ini. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.